Assalamualaikum sahabat KC. Kembali lagi di channel Kebun Cilik. Kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang aglonema yang daunnya ini perlahan-lahan mulai menguning satu persatu. Kira-kira penyebabnya apa sih? Nah, biasanya kalau daun kuning di aglonema itu ada beberapa faktor. Ada yang karena ketendang akar, tapi biasanya kalau kuning karena ketendang akar itu kuningnya ya hanya di bagian daun itu aja dan tidak menjalar ke atas. Sedangkan kasus yang saya hadapi ini, dia kuningnya ini menjalar. Nah, ini kelihatan kan batang yang bekas saya potong, ini dulu juga kuning, kemudian saya potong, ternyata nggak berhenti di situ kuningnya, ternyata daun atasnya lagi ini menguning lagi. Nah, sekarang kita akan coba bongkar medianya ini, kita cek. Karena biasanya kalau kuning ini pasti permasalahannya ada di akar. Tuh kan bisa dilihat ternyata akarnya lonyot semua. Jadi ini akarnya busuk dan lonyot sehingga nutrisinya tidak terserap dan daunnya menguning satu persatu. Ini kalau lonyot seperti ini bisa banyak sebab sih penyebab akar lonyot atau busuk. Bisa karena kita overwatering, bisa juga karena adanya serangan hama. Nah, ini yang harus kita antisipasi itu ketika ada serangan hama. Takutnya kalau serangan hama ini dia kalau sudah menyerang ke batang dan dia sudah masuk ke dalam tengah-tengahnya batang, otomatis dia nanti akan menjalar ke bagian atas. Nah, sebelum itu terjadi kita harus cutting ya pucukannya ini, mencegah takutnya tunggul yang bagian bawah ini membawa sakit. Nah, aglonema yang mempunyai tunggul terlalu panjang seperti ini contohnya, ini memang lebih beresiko untuk membawa sakit dan menyebabkan akar-akar ini menjadi lonyot atau membusuk. Akhirnya daun-daunnya ini lama-kelamaan akan menguning satu persatu. Itu memang resiko ya. Jadi sebaiknya kalau kita mempunyai aglonema yang mempunyai tunggul panjang, tunggul yang terlalu panjang seperti ini sebaiknya kita potong aja. Ini nanti akan saya potong di bagian sini ya. Yang perlu kalian perhatikan, kalau daun aglonema menguning satu persatu itu sudah pasti ya permasalahannya ada di akar. Nah, ini sudah saya cuci bersih, kemudian akan saya potong, saya sisain setidaknya 2 ruas di bawah ini. 2 ruas lah minimal. Karena yang bawah ini nanti akan coba saya tanam sendiri. Meminimalisasi kalau ternyata yang paling bawah ini membawa sakit. Kalau dia membawa sakit daripada menyebar ya. Nah, ini kebetulan bonggolnya atau tunggulnya ini besar ya. Kalau besar ini biasanya cadangan makanannya lebih banyak sih. Jadi kalau kita cutting pucuk tanpa akar sekalipun, dia akan lebih bisa bertahan daripada kalau yang batangnya ini lebih kecil. Ini tadi yang bekas daun yang sudah saya potong, saya buang. Karena ini daunnya sudah nggak ada ya, jadi lebih baik saya buang. Nah, ini terlihat ya batangnya ini putih bersih, yang artinya tidak ada sakit. Nah, setelah sudah kita potong seperti ini, jangan lupa kita oleskan anti hama, antiseptik, atau di sini saya memakai cutting cream mereknya Momosida. Kalau kalian tidak mempunyai cutting cream, kalian bisa memakai kapur dolomit yang kalian cairkan dengan air sehingga berbentuk pasta atau seperti odol ya, itu juga bisa kalian pakai. Kalau memakai apa itu namanya yang putih itu, yang antrakol, rawan busuk sih kalau saya pribadi. Jadi saya tidak memakai antrakol lagi. Dulu saya memakai antrakol, tetapi saya pakai antrakol malah dia lebih busuk, lebih cepat membusuk. Jadi saya berpindah memakai cutting cream di sini. Nah, setelah saya kasih cutting cream ini, kita tunggu supaya cutting creamnya ini lebih mengering. Nah, setelah dia mengering baru nanti ditanam ke media tanam.